pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia, dan juga selamat petang, mungkin malam di Amerika. Kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia, dan sebagaimana biasa, hingga pekan depan mungkin kita masih bersiaran dari rumah. Kita mengajukan uji coba nanti tanggal 4 Juli untuk kembali bersiaran di Demak Senayan Jakarta. Saya Channel Lembah, kita akan bersama sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mengudara di berbagai jaringan radio Smart FM serta jaringan radio Sonora. Juga kita sudah tersambung dengan kanal YouTube. YouTube kita adalah Radio Smart FM. Di Facebook juga kita mengudara lewat Populi Center. Kali ini kita akan membahas setelah pelonggaran, sebuah judul yang mungkin sederhana karena kita melihat bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, di berbagai tempat di dunia mulai terjadi pelonggaran. Saya tidak tahu apakah pelonggaran itu terpaksa harus dilakukan karena ada dua tubrukan penting yang dialami bukan hanya kita di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu ancaman kesehatan yang masih terus kita belum tahu kemana ujungnya, namun juga tekanan perekonomian yang makin hari juga membuat masyarakat global nampaknya terhimpit dalam dilema ini. Nah, kita akan membahas topik ini karena laporan internasional mengatakan, kalau tidak salah nanti para ahli akan membetulkan saya, sekitar 8,5 juta yang terjangkit, tentu berdasarkan pemantauan, dan yang meninggal dunia hampir 500.000 atau sekitar 455 kurang lebih. Apakah ini sesuatu yang akan terus berlangsung? Kita akan bahas bersama 4 narasumber saya dan juga beberapa teman nanti akan ikut bergabung. Yang pertama, Dr. Abidin Syah Siregar, seorang ahli kesehatan masyarakat dan birokrat senior. Beliau pernah bertugas di Kementerian Kesehatan dan sekarang kalau tidak salah masih juga bertugas di BKKBN. Di Amerika, di Princeton, di negara bagian New Jersey, kita tersambung dengan Profesor Juhairi Muhtar, PhD, ahli epidemiologi dari University of North Carolina. Saya sapa dulu Pak Abidin, sudah gabung? Baru masuk Pak Abidin Syah Siregar. Saya sapa dulu Pak Juhairi. Bisa mikrofonnya di unmute oleh moderator. Selamat petang di sana Pak Juhairi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya. Di sini selamat malam, kalau sudah jam selamat malam. Kita bedanya 11 jam sekarang, biasanya 12 jam kan. Sekarang 11 karena kita daylight saving istilahnya. Oke, berarti selamat malam ya. Selamat malam, terima kasih. Oke, tetangga Pak Juhairi ada juga kawan saya, seorang jurnalis, penulis dan aktivis yang negara keduanya adalah Indonesia. Sekarang lagi kembali ke negara pertamanya, itu Ian J. Morse, berada di Seattle, Washington. Selamat pagi Ian, selamat malam di sana. Malam, jam 7 di sini. Oh, jam 7. Oh iya, oke. Jam 7. Oke, Ian sehat ya? Sehat. Oke. Juga jadi kita Pak Ihsan sebentar. Jadi Ian bisa bicara bahasa Indonesia ya. Jadi saya nggak usah. Oh iya, bisa. Nggak ada masalah. Bisa. Dia bisa bahasa daerah Gorontalo juga. Oh, oke. Baru mulai. Nanti kita ketemu di Seattle. Saya sering ke Seattle Ian, ke IHME. IHME di bawah UW itu yang dibiayai Bill Gates kan. Saya ada banyak proyek sama mereka. Next time. Ya. Next time. Nampaknya forum ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita juga akan bersama Ibu Maria atau Mbak Maria Yuliana Benjamin. Beliau adalah pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Akan kita minta ulasannya terhadap apa yang sudah terjadi di Indonesia. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Bang. Selamat pagi semua. Oke. Pak Abidin Syah Siregar sudah gabung? Oke. Pak Abidin belum tersambung mikrofonnya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, pasti tidak keberatan kalau kita mendahulukan dulu teman-teman di Amerika karena mereka sudah larut malam. Mungkin saya ingin mulai dari Ian karena Ian tidak terlalu lama bergabung karena nampaknya beliau lari sekali, mungkin ada juga acara berikutnya. Jadi pertanyaan saya kepada Ian begini, apakah yang dilihat di sana, apakah di Washington maupun di sekitar Seattle sendiri terkait dengan dua tekanan tadi, secara
kesehatan kan kita belum tahu nih ujungnya kemana. Industri farmasi, lembaga-lembaga kesehatan terus berburu untuk menciptakan vaksin dan segala macam. Tetapi masyarakat sendiri juga makin lama makin tertekan, baik psikologis, terus dalam rumah maupun ekonomi. Silakan Ian. Yep. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ya memang begitu. Memang masyarakat di sini tertekan terus. Tapi kalau tertekan apa sebenarnya itu masih jadi pertanyaan. Itu bisa tertekan ekonomi, tapi juga bisa tertekan virus. Juga di sini ada banyak protes soal rasisme, jadi bisa juga tertekan rasisme di sini. Jadi ada banyak besar sekarang. Tapi kalau soal virus, memang mungkin hal yang paling penting dari sini itu sudah ada 120,000 yang mati, tapi belum ombak pertama belum selesai. Kalau menurut peneliti di sini. Jadi kalau ombak pertama belum selesai, walau mungkin ada naik turun lagi dengan kasusnya, kami di sini memang belum tahu. Orang nggak tahu. Di sini memang parah terus. Walau sudah luntur, sudah tidak ada berita banyak di media. Memang rumah sakit di sini, kasusnya di sini, orang di sini masih tertekan virusnya. Orang yang belum tertekan virusnya, ya tertekan ekonominya. Jadi mungkin saya kasih satu contoh. Di sini ada kebijakan dengan setiap provinsi masing-masing punya kebijakan sendiri. Itu karena mungkin pemerintah pusat tidak terlalu karena di sana kan sistemnya federal ya. Ya, sistem federal. Tapi juga memang kalau sistem pemerintah pusat punya memang penelitian, punya peneliti yang bisa mengambil alih. Tapi ya kalau menurut saya mungkin presidennya tidak terlalu tertarik dengan mengambil alih. Jadi maksudnya dia biarkan negara-negara bagian bertempur sendiri gitu ya. Iya begitu ya. Jadi kalau setiap negara bagian punya kebijakan sendiri, itu sangat tergantung dengan politiknya sendiri. Jadi misalnya provinsi negara bagian yang lebih ke arah konservatif atau lebih ke arah Trump. Misalnya gubernur yang tidak terlalu percaya dengan ancaman virus, mereka sudah mulai membuka mungkin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu mungkin. Misalnya Texas, Florida, Arizona. Tapi semua provinsi itu baru mungkin beberapa hari yang lalu mereka dapat kasus yang tertinggi sejak bulan Januari, beberapa hari yang lalu. Jadi mereka cepat sekali mau memprioritaskan ekonominya, tapi dalam 2 minggu kasusnya langsung naik. Jadi ombaknya belum selesai. Masih ombak pertama, masih gelombang pertama ya? Ombak pertama. Apa yang saya bilang? Ombak gelombangnya sama. Sama. Jadi memang masih parah di sini. Jadi dengan kebijakan pelonggaran memang susah. Tapi pemerintah sudah mulai, memang ada kebijakan dari pemerintah yang bisa mengurangi penekanan masyarakat karena ekonomi. Itu sudah ada beberapa ide sejak bulan Maret. Itu misalnya bisa kasih uang stimulus pada masyarakat sendiri, atau individu masing-masing. Saya juga dapat. Tapi Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi bukan sesuatu kau di sini.
masalahnya bukan antara pelonggaran atau masih PSBB. Ya, itu ada banyak pilihan di antaranya. Ada mungkin kasih uang pada masyarakat karena memang ya ekonomi harus stop. Ada juga mungkin lebih banyak uangnya diberikan pada rumah sakit, pada tugas kesehatan, semua seperti itu. Jadi ya mungkin ceritanya dari Amerika begitu. Itu kalau provinsi sudah mulai membuka, ya lomba pertama, lomba pertama belum selesai. Jadi kasusnya akan naik. Jadi pasti juga kasus kematian juga akan naik. Jadi ya memang ya sedih. Coba saya tanya ke tetangganya Pak Ian, Prof. Juhairi. Boleh Pak Iksan. Ya, bagaimana kita memetakan tadi situasi antar negara bagian itu? Tadi ada problem juga. Jadi begini, sebelum saya ke sana Pak ya, karena topik hari ini itu bagaimana new normal, bagaimana efeknya terhadap dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi. Jadi saya langsung menukik ke situ aja dulu ya. Nanti di dalam pembahasan itu akan ada negara-negara bagian. Nah sebelumnya ini penting karena saya juga akan berbicara masalah obat dan vaksin yang sekarang sangat simpang siur kalau ada waktu ya. Oke, sekarang kalau boleh kita yang singkat dulu, nanti obatnya kita simpan setelah commercial break. Oke. Yes, jadi begini, sebelumnya saya mau disclose dulu karena selain jabatan saya di University of North Carolina, saya juga Vice President di Sanofi untuk bidang epidemiologi, kepala Department Global Department Epidemiology. Jadi supaya jelas, yang saya bicarakan sekarang itu atas pribadi saya, bukan Sanofi ya. Nah kembali ke topik yang tadi, jadi intinya begini, sedikit tambahan buat Ian. Secara umum memang Ian bilang Amerika memang masih dalam gelombang pertama, belum sampai itu ya. Nah, Ian bicara state line, saya fokuskan ke New Jersey sama New York karena itu epicenter. Betul. Epicenter COVID di Amerika dan saya pikir juga di dunia. Jadi begini, di Amerika tadi yang bilang 120 berapa tadi yang 2 juta 2, sekian juta itu kasusnya totalnya. Kematiannya 118.000 to be exactly. Hari ini 22.000. Hari ini 24 jam kemarin. Nah, kita bedakan kalau kita bicara masalah state, kita nggak bisa bilang Amerika secara global karena memang tergantung state by state. Daripada satu persatu, kita bilang ada 2 kategori. Kategori yang masih lockdown, seperti New Jersey dan New York, sekarang masih belum sampai ke dibuka, ya baru mulai. Nah, state yang seperti ini secara konsisten menunjukkan bahwa kasusnya, kematiannya menurun secara signifikan. Nah, state yang mulai buka ada 19, sudah mulai termasuk Florida, Arizona. Itu ada kecenderungan naik lagi jumlah kasusnya. Oke. Pertanyaannya begini Pak Iksan. Ya. Orang kalau udah di karantina segala macam dikeluarin ya orang Sunda bilang maceh gitu kan. Jadi mungkin harus kita bilang oke, kenaikan itu harus kita tolerir dalam to the extent, to certain extent. Ya kan? Tapi pertanyaannya sampai sejauh mana itu kita bisa tolerir, itu intinya. Oke. Ya karena saya bilang secara global begitu ya. Nah, nanti kalau mau tambah lagi saya punya katakanlah guidance khusus untuk bisnis Indonesia what to do. Oke, Prof. Tapi saya stop di situ dulu ya. Kalau gitu kita istirahat dulu. Nanti sesi kedua masih juga saya berikan kepada teman-teman di Amerika karena mereka harus duluan. Setelah itu nanti kita dengan beberapa narasumber di Jakarta, Pak Abidin dan Ibu Maria dan beberapa mungkin teman lain. Kita istirahat dulu. Smart Listeners, kita akan lanjutkan nanti setelah commercial break. Ya, kita kembali lagi dan topik kita setelah pelonggaran.
Dari 4 narasumber kami akan mendahulukan dulu teman-teman di Amerika, dan tadi yang sudah berbicara Ian J. Morse yang berada di Seattle, Washington, seorang jurnalis dan penulis yang mengenal dengan baik negara pertamanya itu Amerika dan juga negara keduanya Indonesia. Juga ada Profesor Juhairi Muchtar, PhD ahli epidemiologi dari University of North Carolina yang ada di Princeton, New Jersey. Nanti saya ke Ian lagi, tapi saya mau lanjutkan dulu dengan Prof. Juhairi Muchtar. Tadi Anda ingin mengatakan beberapa hal yang saya kira bisa dilanjutkan dengan pemetaan umum tadi kepada apa yang terjadi di Amerika dan New Jersey dan New York. Saya kira memang sekarang menjadi ibu kota daripada coronavirus di Amerika dan sekarang sedang menakutkan bagi dunia. Silakan, Prof. Jadi sekarang beralih ke masalah yang lebih spesifik ya, Bang Ihsan. Memang pertanyaannya, jadi kita mesti gimana gitu kan? Ya, kalau kita kelamaan begini juga banyak orang ya. Ya, sebelum itu pertanyaan yang sangat prinsipal, yang sangat filosofis, tapi kita ke pragmatis dulu ya. Saya bilang begini, kalau ada 4 prinsip saya bilang yang apapun kita lakukan nanti ya dalam katakanlah new normal kita mulai buka, karena mau nggak mau kita harus buka. Jadi intinya begini, pertanyaannya sebelum ke sana kita pause dulu ya. Secara sejarah kenapa kita berhenti, kenapa bisnis ditutup dan sebagainya. Ya. Karena yang paling menakutkan itu kita belum tahu tindak laku virus itu kan. Kita masih gelap. Jadi dalam mulai lockdown itu kan sekitar Februari, Maret, April, dalam jangka waktu itu kita mulai belajar, kita mulai persiapan. Nah sekarang saatnya kita buka lagi. Saya pikir untuk beberapa hal tertentu bisa itu. Nah cuma setelah kita belajar ini ada 4 prinsip yang saya sarankan untuk diterapkan dalam bisnis apapun. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggrisnya engage the stakeholders. Apapun keputusan kita, apapun action kita, dalam mengambil strategi, bicaralah sama pemerintah, sama masyarakat, sama akademisi, sebanyak-banyaknya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, bikin decision secara jelas dan cepat. Ya kan? Nanti saya akan coba saya uraikan lagi actionnya apa aja yang perlu ditinjau dari segi decision, dari segi actions. Yang ketiga ini penting, Pak. Start slow. Oke. Jangan sampai misalnya. Tapi nampaknya sekarang, mohon maaf, masyarakat itu seperti tadi histeria, dan tentu seperti orang di Jawa Barat bilang bebas, jadi bukan hanya di Jakarta. Kita lihat antrian juga di berbagai belahan dunia yang lain kan. Antrian di Betul. depan bar, resto, dan ya. Di sini pun begitu, Bang Ihsan. Itu bukan cuma monopoli orang kita. Jadi kemarin pagi tadi saya mancing di New York Bay, itu banyak orang sudah berjemur deket-deketan. Jadi memang harus start slow, terus belajar gitu kan. Nah, yang terakhir bukan yang istilah kalau istilah filosofis terbesar di dunia, ingat gak Mike Tyson? Dia bilang begini. Everybody has a plan until he got a punch in the face. Ya, jadi maksudnya, oke lah kita punya plan, tapi kita harus adaptasi. Ya enggak? Jadi engage stakeholders, decide the actions quickly, start slow, adapt. Nah dari segi actionnya, kalau saya bilang itu, saya dari segi public health ya, meskipun saya punya bisnis, saya nggak mau ke sana. Yang harus diikuti betul-betul itu public health risk assessment. Jadi kita harus bisa lihat katakanlah bisnis restoran atau bisnis jasa gitu ya. Kita harus analisis aktivitas apa yang memang sangat prone, yang memang sangat berbahaya untuk transmission. Ya enggak? Nah, itu harus diidentifikasi. Restoran misalnya, kan banyak orang di sini sekarang mulai online, bayar aja online. Ya enggak? Karena kontak di situ memang lebih sangat berbahaya. Jadi yang pertama, assess the risk. Dari segi setiap tahap bisnis itu di-assess, dievaluasi. Nah, dari segi transmisi ada 2 hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, intensitas dari kontak. Yang kedua, jumlah kontaknya. Jadi kalau intensitasnya tinggi, katakanlah kita ke restoran gitu kan, melayani dan sebagainya, itu kan tinggi ya enggak?
Ya. Tapi bisa juga nggak tinggi, tapi karena keseringan jumlah kontaknya banyak atau karena kerumunannya sangat banyak, ya nggak? Kerumunannya banyak, itu yang perlu diperhatikan. Okay. Nah terus mungkin banyak orang sekarang yang bicara, gimana sih, betul nggak sih mask itu efektif gitu ya? Nah kalau saya lihat ada beberapa hal untuk istilahnya mitigation measures. Jadi kita bisa ada beberapa prosedur untuk memitigasi risiko itu. Yang paling penting, apapun bisnis pada saat kita buka nanti, physical distancing. Jadi memang mau nggak mau protokolnya dijalankan gitu ya. Protokolnya dijalankan. Memang perlu. Nah, cuma masalahnya jadi nggak bisa. Jadi kira-kira gini, sekarang tidak akan bisa seperti kemarin sehingga disebut kelaziman baru atau new normal tadi ya. Ya, jadi maksudnya begini, setelah kita tutup ya nggak, kita belajar, kita buka lagi. Nah, kita harus siap bahwa kenyataan yang baru, kita harus beradaptasi, itu intinya. Okay. Nah, kalau orang bilang new normal, new law, segala macam, tapi intinya new culture, new approach, kita memang harus beradaptasi. Ya, cuma kalau saya bilang, di Amerika tambah katanya akan ada new president. Well, you talk to Ian. Ian, Pantai Barat itu semuanya Demokrat. Ya. itu topik yang baru, nanti kita bisa ngobrol Pak ya. Okay, cuma kembali ke masalah itu ya, physical distancing, nggak bisalah orang dikungkung selama-lamanya kan, dari segi psikologis, dari segi bisnis. Betul. Yang kedua, ya nggak ada, setelah physical distancing, orang kan harus keluar, harus belanja. Itu namanya engineering control. Mau nggak mau. Jadi sekarang kalau toko-toko kemana-mana ada pemisah kan, ada pemisah dari plastik atau apa. Yang ketiga itu administrative control. Nah di sini peran pemerintah, policy-nya harus gimana. Saya tahu di Indonesia banyak dilema, banyak sekarang perdebatan antara dibuka enggak, gimana dan sebagainya. Cuma saya pikir administrative control itu penting. Nah yang terakhir, mask. Nah, mask itu sangat penting. Cuma saya bilang di sini yang paling tidak efektif, karena kalau mask sendirian, sementara yang lain nggak pakai mask, percuma. Sama aja. Sama aja. Jadi mask ya, itu saya bilang yang paling tidak sangat paling efektif untuk pribadi ya. Cuma kalau Bang Ihsan sendiri yang pakai mask, saya nggak, terus gimana? Jadi harus secara totalitas di masyarakat. Physical distancing, physical barrier, administrative control, mask. Oke. Itu intinya. Oke. Saya mau ke Ian karena Ian akan pamit duluan, ada kesibukan yang lain. Sibuk sekali memang Pak Ian ini. Silakan Ian, tadi ada yang mau ditambahkan, karena kita memang melihat sekarang ini tidak ada satu negara pun yang bisa dikategorikan negara maju, karena semua negara sama-sama pusing. Tidak ada tempat belajar, tidak ada tempat studi banding. Jadi teman-teman saya yang mau studi banding juga tidak bisa. Mau studi banding di mana? Semua orang pusing. Cina pusing, Amerika pusing, Eropa Barat pusing, dan segala macam. Tapi kalau lihat katakan di sekitar Seattle sendiri atau kota-kota di Washington, apakah memang sudah seperti orang yang histeria gitu? Wah, ini kita sudah keluar rumah dan mulai bertemu lagi, sosialisasi, bertemu masyarakat, teman, pacar, dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin atau duluan saya setuju dengan Pak siapa ya? Pak Juhadi ya. Ya, kalau dengan mask memang provinsi-provinsi yang tadi yang saya bilang semua di situ juga berkaitan dengan kasus orang yang tidak mau pakai mask. Jadi mereka sengaja tidak mau pakai. Jadi walau dipaksa. Jadi kalau mau masuk tempat ya toko kecil, toko besar, apa saja, ada employee di situ yang bilang harus pakai mask, tapi ditolak. Jadi kalau tidak mau pakai mask, mereka langsung dibuang ke jalan lagi. Jadi tidak boleh masuk di situ. Di mana ya? Di Seattle barangkali ya? Tidak, di Texas misalnya, kalau orang tua saya di Texas. Jadi itu tadi juga dengan tidak ada negara yang maju dengan situasi ini. Ya memang betul itu
Tapi mungkin bukan negara yang harus dilihat di sini, mungkin kota atau memang hyperlocal situasi atau community. Ya. Atau komunitas. Kalau misalnya di Amerika ini sebenarnya Seattle dilihat atau dianggap seperti kota yang agak maju dengan situasi ini. Karena dulu bukan cuma karena ada kasus duluan, memang kasusnya pertama ada di sini. Tapi memang waktu kasus masuk di sini, langsung semua peneliti di sini dinaik ke tempat, ke posisi untuk menguasai situasi ini. Jadi semua pejabat pemerintah mereka langsung mendengarkan peneliti, jadi tidak mengabaikan peneliti. Seperti di New York. Tapi di Amerika juga ada perdebatan misalnya. Iya, tapi di Amerika juga ada perdebatan kan, Presiden Trump dan Wakil Presiden Mike Pence itu jarang pakai masker di tempat umum atau dalam public speech. Ya itu ya sama ya. Sebenarnya ya semua orang di sini ya pasti sudah tahu Trump sama Mike Pence akan dapat virusnya. Karena memang ya terlalu lebih suka terlihat seperti maskulin, seperti saya lebih kuat daripada virusnya, walau ya kalau tidak pakai masker mau dapat saja. Ya jadi gitu. Jadi Seattle karena pejabat di sini langsung mendengarkan peneliti, jadi peneliti mengambil alih pejabatan untuk bikin kebijakan di sini. Di sini memang kalau di kota ini hanya ada 500 kasus kematian. Itu sangat rendah kalau dibandingkan New York atau kota-kota besar yang sebesar Seattle. Begitu ya. Oke. Jadi artinya kalau kita melihat gambaran keseluruhan, apa yang disampaikan Prof. Juhair dari administrative control itu kita tidak bisa besarkan, tetapi lebih kecil kepada kota ya, atau bahkan negara bagian. Mungkin ada kota-kota yang lebih maju. Kalau saya bisa tambahkan Pak, ya relatif juga sih. Kalau saya bilang sih, yang memang paling pragmatis memang dari segi law, kalau federal pun sebetulnya bisa. Sebagai pemimpin saya pikir Trump harus mulai berpikir bahwa kalau kita nggak berpihak ke sains, kemana lagi gitu kan. Dia harus ngasih contoh bahwa minimal untuk tahap pribadi, untuk level pribadi, PPE itu memang perlu, ya nggak. Nah berikutnya untuk supaya itu lebih efektif, nah kita ke administrative control, kita ke barrier control, terus ke yang tapi terakhir isolation. Prof. Juhairi, kenapa kira-kira apa yang menyebabkan Trump begitu keras kepala gitu, seperti menantang opini besar dunia bahwa pemimpin lain kan hati-hati berbicara pakai masker dan macam-macam gitu, dan ini kan dia ditentang oleh beberapa wali kota, beberapa gubernur negara bagian. Ranahnya kita sudah ke politik dan sejarah, tapi boleh saya secara singkat begini. Ini pendapat saya ya. Dengan jadinya Obama presiden itu ada semacam arus bawah dari pihak tertentu yang sangat marah gitu dengan adanya orang kulit hitam pertama yang jadi yang jadi presiden kan. Jadi Trump itu sebetulnya intinya kalau dalam bahasa Inggrisnya ngasih red meat ke orang-orang tersebut. Jadi mengungkit-ungkit rasa nasionalisme yang ke Amerikaan, tapi dia bukan sendirian. Kalau kita lihat Boris ya kan di UK, kalau kita lihat Le Pen di Prancis, sekarang di Jerman juga udah mulai begitu. Di Belanda Geert Wilders. Jadi saya pikir itu secara global memang isu-isu nasionalisme mulai menguat, ya nggak? Jadi anti imigran dan sebagainya.
Tapi itu juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan sama masyarakat Amerika tertentu. Sekarang mereka lihat saya, orang Indonesia, sukses di Amerika dan sebagainya kan. Coba kita lihat, saya sering kemana-mana ke daerah-daerah tertentu. Mereka itu sebetulnya susah juga, petani-petani di Amerika. Nah, mereka itu ada kesan ditelantarkan sama Obama kan. Nah, mereka jadi nggak mau terulang lagi. Nah, Trump itu kalau saya pikir cateringnya ke orang-orang tersebut, memanfaatkan sentimen tersebut. Dan memang dia nggak sendirian. Di Jerman, di Eropa, di Amerika Latin, Bolsonaro, sama aja. Oke. Ian masih stay bisa atau? Masih. Kalau mungkin ada satu tambahan sedikit saja. Saya setuju dengan Pak Johari, memang itu harus, memang pemerintah federal bisa menguasai situasi ini, tapi tidak mau. Dua tahun yang lalu tim penelitian untuk pandemi itu dikasih keluar di exclude. Gitu. Tidak ada lagi karena Trump. Kalau menurut saya saja, saya punya pendapat, saya punya teori. Memang ada koneksi dengan nasionalisme sama pengabaian pandemi. Jadi misalnya, kalau saya seorang yang sangat nasionalis, sangat setuju, sangat percaya pada negara saya kira negara itu hadiah dari Tuhan. Jadi itu langsung, itu harus ada begitu. Tapi sebetulnya ini saya nanti mungkin minggu depan saya punya tulisan di Washington Post soal ini. Sebenarnya tolong dikirim ke kita ya. Ya saya kirim. Itu sangat susah untuk mengelola negara. Itu sangat susah untuk bikin negara yang sebenarnya tidak mau dibagi-bagikan, tidak mau disintegrasi begitu. Itu sangat susah. Jadi desentralisasi atau misalnya gini, kota-kota besar yang pertama di dunia ada di Eropa, ada di China, ada di Timur Tengah. Tapi sampai tahun 900-an begitu, itu sangat susah untuk pegang populasi di situ, biar populasi di situ tidak mengurangi, tidak berkurang apa saja, karena memang pandemi, karena itu sangat gampang untuk dapat semua bahasa Indonesia saya. Pakai bahasa Inggris juga apa? What are you trying to say? What are you trying to say, Ian? I'll translate for you. Disease, apa itu disease? Wabah. Iya, wabah. Ya, wabah gitulah. Oke. Itu sangat gampang untuk dapat wabah dalam kota begitu. Jadi sangat susah untuk pegang negara seperti pegang tanpa disintegrasi, tanpa orang mati saja. Jadi kalau orang nasionalis memang mereka kira kalau negara itu harus ada, itu hadiah dari Tuhan, itu sangat gampang untuk mengelola. Tapi sebenarnya itu sangat susah. Jadi harus ada tim pandemi, harus ada tim Pokoknya harus ada scientific approach lah ya. Ya. Oke, Ian, kita tangkap pesannya. Oke. Habis ini Ian mau left ya? Mau leave? Kalau makan malam ya masih disiap-siapkan. Oke. Kita istirahat dulu dan masih bersama saya Channel Lembah. Jadi saya leave down dulu ya. Enggak apa-apa. Udah di sini lebih bagus. Oke. Topik kita kenapa membandingkan, karena Amerika sama besar dengan kita, sama-sama plural dan sama-sama demokratis. Saya kira itu salah satu cara membandingkan. Habis ini saya akan ke Dr. Abidin Syah Siregar dan juga ke Mbak
Maria yang akan membantu kita membaca apa yang terjadi di negeri kita sendiri. Kita istirahat dulu untuk beberapa pesan komersial. Ya, smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan lagi perspektif Indonesia kita dengan topik setelah pelonggaran. Dari Seattle dan dari Princeton kita ke Jakarta ada Dr. Abidin Syah Siregar dan juga dengan Ibu Maria Yuliana Benjamin. Saya ke Pak Abidin dulu. Bang Bidin, sudah mendengarkan tadi cerita dan ulasan dari Ian serta kolega Anda, Prof. Juhairi Muhtar. Kira-kira hampir sama nggak dengan kita? Halo? Suara Pak Abidin belum kedengaran ya? Halo? Pak Abidin, suaranya nggak kedengaran? Ya, mungkin bisa diulangi di perangkatnya. Perangkatnya nggak kedengaran. Kami nggak kedengaran apa-apa. Halo? Halo? Kami belum dengar apa-apa dari Pak Abidin. Mungkin ada masalah di perangkat. Coba saya ke Ibu Maria dulu. Saya ke Ibu Maria dulu. Halo? Halo Mbak Maria? Halo. Ya. Tadi ada cerita tentang histeria dan saya kira manusiawi sekali. Kita tidak hanya lihat di sekitar kita di Jakarta atau di Jabodetabek, tetapi di seluruh kota-kota besar yang ada diliput media maupun media sosial, kita melihat betapa orang rindu betul untuk bersosialisasi, bercakap, ketemu fisik, antri di kafe, masuk di toko-toko dan segala macam. Apa yang bisa kita baca ini, Mbak Maria? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Sebenarnya harusnya Pak Abidin nih mungkin yang lebih tepat untuk memulai dari sisi ini. Tapi nggak apa-apa. Saya mungkin lihat dari ini ya, dari kondisi yang ada di tanah air berkaca pada dua perspektif. Memang tadi seperti yang Bang Ican bilang di depan, di awal ketika memulai diskusi ini, bahwa kita dihadapkan pada membenturkan pada dua kepentingan. Yang pertama kesehatan sama ekonomi. Ya, dua-dua ini memang cukup berat karena bicara kesehatan, kesehatan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda, jelas dia harus segera diselesaikan. Sementara kalau satu di perspektif yang lain untuk ekonomi, menurut saya ekonomi masih bisa ditunda. Tetapi kalau lihat ke negara kita, memang sepertinya kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah sendiri pun juga tidak mau terlalu lama untuk membiarkan kondisi ekonomi ini semacam terabaikan gitu. Ya. Ini terbukti dengan kebijakan pemerintah untuk segera membuka kembali ekonomi. Nah, hari ini saya coba mau melihat dari perspektif ekonomi, berkaca pada pemberitaan-pemberitaan yang muncul selama ini, terutama di koran kami, Bisnis Indonesia. Memang dari situ terlihat sekali bahwa tuntutan untuk segera memulai kembali ekonomi ini sangat kuat, terutama datangnya dari pelaku usaha. Pelaku usaha sebenarnya juga terbagi dalam dua kelompok ya. Satu sisi mereka memang ingin kegiatan ekonomi segera berjalan, tetapi di sisi lain juga mereka pun paham ketika aktivitas ekonomi ini dibuka,
apakah secara otomatis aktivitas ekonomi ini atau kegiatan ekonomi ini bisa langsung bergeliat? Gitu. Itu pertanyaan besarnya. Dan nggak mungkin langsung lompat ya, pasti ya. Iya, pasti ya. Benar-benar. Karena hari ini semua orang tahu bahwa banyak sekali yang terpapar akibat corona. Jadi banyak yang mengalami pemangkasan gaji, banyak juga yang kehilangan pekerjaan, harus di PHK, harus lay off gitu ya, dirumahkan gitu. Banyak sekali yang terjadi. Kita lihat industri pun juga terpukul sekali. Salah satu industri, saya kasih contoh mungkin industri yang terpapar itu manufaktur. Manufaktur itu habis-habisan, bahkan produksi mereka benar-benar shutdown, tidak melakukan kegiatan produksi sama sekali. Industri lainnya mungkin retail, akibat banyak mall yang ditutup. Yang terpukul awal-awal juga hospitality industry ya. Iya, nah itu satu juga yang saya mau sebut itu bahwa industri pariwisata dan turunannya. Bicara pariwisata itu kan kita nggak bicara cuman hotel aja ya, tetapi banyak industri bahkan di bawahnya industri rumahan, industri UMKM ya. Ya, betul. Jadi banyak sekali yang terpapar. Nah, ketika kita bisa melihat dari hari ke hari industri-industri ini juga boleh dibilang makin turun. Saya mungkin tidak mau buka data sih sebenarnya ya, karena ini hari Sabtu kayaknya agak berat ngomong angka. Tapi kasih kisi-kisi. Ya, boleh. Tapi kalau kita mau lihat itu berkaca ke data indeks manufaktur kita ya, indeks manufaktur kita pada bulan Mei itu menyentuh di bawah 30 gitu. Biasanya kan kita di atas 50 ini kan menunjukkan kita masih ekspansi. Tetapi sejak corona ini kita akhirnya turun ke di bawah 50 dan bahkan sekarang ke di bawah 30. Tepatnya kalau nggak salah di 27-an. Nah ini menjadi yang terendah gitu loh di ASEAN. Saya nggak tahu karena kemarin kita lebih duluan mengeluarkan data itu, kalau dibandingkan Singapura sepertinya Indonesia menjadi yang kedua terendah. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat bahwa industri manufaktur kita sangat-sangat terpukul. Pemerintah pun akhirnya dihadapkan pada, sepertinya saya lihat, dihadapkan pada semacam dilema gitu. Antara apakah mau mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, artinya menuntaskan problem dasar yakni pandemi COVID ini, ataukah satu sisi ekonomi harus jalan gitu. Iya. Ya, kalau kita lihat nampaknya belum ada contoh di dunia yang berani memutuskan ya. Iya. Benar-benar sampai saat ini tidak ada contoh. Tetapi kalau mau lihat contoh yang paling bagus sejauh ini dari sisi penanganan ekonomi, mungkin salah satu negara yang bisa kita lihat adalah Jerman. Jerman itu kemarin juga kami bincang-bincang sama duta besarnya cerita bagaimana penanganan ekonomi di negara itu sehingga mereka juga tidak terlalu terpukul pasti, tetapi tidak terlalu terpukul. UK UK saya rasa masih Jerman lah untuk posisi negara yang paling oke untuk mengambil kebijakan dari sisi ekonomi itu Jerman. Kalau di UK kan sampai sejauh ini juga kegiatan ekonominya memang udah berjalan, tetapi mereka juga masih berhadapan sama pertumbuhan kasus baru setiap hari gitu. Jadi nah kembali lagi hari-hari ini diskusi di kalangan pelaku usaha itu adalah apakah sejak ekonomi ini kembali dibuka, ya kalau untuk di Jakarta misalnya kemarin mulainya Juni ya, dari Juni itu kan sebenarnya 7 Juni setelah diumumkan 4 Juni. Agak resmi kan, tanggal 15 lah. 15 Juni. Sebelumnya ada tahapan sampai 15 itu untuk aktivitas ekonominya, tapi sebelumnya kan ada buka di misalnya taman kota dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya kemudian di 15 Juni itu untuk pembukaan retail, karena saya menyorot ekonomi maka kita fokus di tanggal 15 Juni. Pasca dibuka itu kan memang aktivitas juga perlahan-lahan mulai menggeliat. Kita bisa lihat ya bahwa di beberapa retail juga mulai ramai. Waktu itu begitu beritanya tanggal 15 retail mulai dibuka, kalau nggak salah ada 80-an mall yang kemudian akhirnya
mengumumkan diri untuk membuka kembali. Walaupun pada kenyataannya kalau dilihat realisasi di lapangan itu ternyata mereka bukanya juga jam 11, yang kunjungan konsumen juga nggak banyak, dan karena orang masih takut-takut gitu. Orang masih takut-takut. Oke, sampai situ kita istirahat dulu ya. Siap. Terima kasih, Maria. Dan nanti kita akan gabung. Mudah-mudahan Pak Abidin Syah Siregar sudah bagus mikrofonnya. Kita istirahat dulu untuk ke Jurnal 9. Setelah itu kita gabung kembali, dan tentu juga kita akan kembali juga dengan Prof. Juhairi yang masih setia di Amerika sana, di Princeton. Kita akan istirahat. Setelah Jurnal 9 kita balik lagi dalam Perspektif Indonesia. Ya, Smart Listeners, kita lanjutkan lagi dengan topik kita setelah pelonggaran, dan masih bersama saya Chandra Lemba. Ada 4 narasumber tadi, tapi Ian sudah pamit, Ian Morse dari Seattle, Washington, tapi kita masih bersama Pak Profesor Juhairi Muhtar yang ada di North Carolina, juga masih ada Pak Abidin Syah Siregar dan Ibu Maria Yuliana Benyamin. Nampaknya Pak Abidin sudah tersambung dengan kita lagi. Mikrofonnya mungkin bisa di-unmute oleh ya. Bang, gimana Bang? Sudah mantap? Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya berikan kesempatan sedikit dulu kepada Ibu Maria. Ada yang mau tambahkan lagi, Bu Maria? Tadi yang terpotong? Ya, mungkin lanjut aja ke Pak Abidin, nanti saya bisa nambahin. Oke, silakan, Bang. Seperti tadi yang kita sampaikan, memang tidak ada preseden, tidak ada tempat belajar kita harus belajar sendiri, harus menyelesaikan masalah kita bersama-sama, melihat situasi sendiri. Bagaimana tinjauan Bang Abidin, bagaimana nih? Iya, terima kasih. Selamat pagi semua. Horas, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ica, Mas Ican, juga di belakang layar tentu ada Ola ya dan kawan-kawan. Ya. Dan terima kasih kepada para pembicara yang lebih dahulu, Mas Ian, ya. Prof. Juhairi ya, luar biasa bahannya, dan Mbak Maria. Kawan-kawan sekalian, saya banyak melihat perkembangan kesehatan seperti apa gitu ya. Yang terjadi, mungkin kita tidak perlu lagi bicara ke belakang, Mas Ican ya, nggak bisa lagi ya. Kita sudah harus berpikir ke depan, kondisi hari ini sudah seperti apa. Saya melihat sebagai orang pemerintah sedikit prihatin ya. Kita itu sudah menghilangkan 2 bulan tanpa gerakan. Desember sudah ada informasi. Januari pemerintah Cina perintahkan semua para pendatang yang ada di Wuhan pulang ke negaranya karena mereka mau lockdown. Bersamaan dengan pulangnya semua, ya, para pelajar, para pekerja, para ahli dari Wuhan yang jumlahnya itu ratusan ribu, maka pada saat yang sama menyebarlah COVID di seluruh dunia. Makanya sangat cepat perkembangannya, bukan COVID-nya yang terbang, orangnya yang bawa dari Wuhan, termasuk Indonesia. Semua sudah melaporkannya di Januari. Indonesia yang melaporkan negara tetangga bahwa wisatawan mereka datang sudah dengan COVID setelah kembali dari Indonesia. Indonesia tidak bikin apa-apa, enggak ada. Sampai Maret setelah ada kasus baru nyadar. Tapi jujur juga harus kita akui bahwa setelah itu kebijakan yang muncul itu tidak optimal. Itu harus jujur juga kita akui ya, banyak pendapat, banyak pandangan, ada dibentuk gugus, tapi ada yang suaranya lebih kencang. Bapak Presiden mencoba meluruskan, belakangan dibelokkan, segala macam yang muncul di permukaan. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat menjadi nggak percaya. Kepercayaan mereka menurun terhadap apa saja yang dinyatakan oleh pemerintah. Apalagi masyarakat kita ini kan tidak tinggal di satu wilayah. Ada yang penduduk Jakarta, tapi domisilinya di provinsi lain. Ada yang asalnya dari provinsi lain, tinggalnya di provinsi berbeda. Nah ini kita tuh nggak federal, nggak otonomi, tapi kebijakannya beda-beda. Gitu. Nah ini kan masyarakat menjadi ragu. Lihat foto, oh di sana sudah bebas, di sana bebas. Ya kita bebas dong, kan jadi begitu.
Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kita sebenarnya berada dalam satu situasi yang kritis ya. Kalau ditinjau dari kesehatan, nampak pertambahan angka jumlah kasus itu progresif ya. Saya hitung dari semula angkanya kenaikan angka 10.000 saja butuh sampai hampir 50 hari. Sekarang kenaikan 10.000 itu tinggal 10 hari. Jadi makin cepat, makin cepat, makin cepat. Yang kematian juga begitu. Di dunia juga begitu. Dari semula angka 60 hari, sekarang tinggal 10 hari. Pertambahan 1 juta 10 hari. 1 juta 10 hari. Makin cepat dan makin cepat. Apa yang membuat itu cepat? Sama seperti kita juga bahwa kita tidak menyelesaikannya sejak dari awal. Ini kan ada 3 penyebarannya. Local transmission ketika masih di Wuhan, imported cases ketika orang-orang terbang pulang ke negara masing-masing, harusnya yang pulang itu dicegat semua. Dipastikan dulu gitu. Tapi padahal kan waktu itu kita paling longgar nampaknya di bandara kita. Nah, padahal juru bicara kita mengatakan kasus nomor sekian imported cases, kasus nomor sekian imported cases. Imported cases kita ada berapa? Ada berapa? Bapak Presiden dalam satu rapat terbatas mengatakan itu ada hampir 1 jutaan pelintas batas WNA dan WNI masuk Indonesia. Ada yang bisnismen, ada pelajar, tapi ada juga pekerja yang dipulangkan. Nah, 1 juta itu kan harus ditemukan pada waktu itu. Kemana aja? Tapi tidak dilakukan, kan gitu. Ya, ada buktinya kan ada paspor. Dari paspor kita bisa trace di mana rumahnya, kita bisa telepon, Anda bagaimana, sudah di mana, kami akan tugaskan puskesmas memeriksa Anda. Harusnya kan begitu ya. Pak Abidin Syahsiregar, kalau kita lihat kan memang negara kita luas dan mungkin berbeda lagi, lebih berat dari Amerika Serikat tempatnya Pak Juhairi dan Ian sekarang adalah kita tidak dalam satu daratan, ada laut-laut, ada pulau-pulau kecil segala macam. Jadi makin sulit. Nah, tadi ada disampaikan oleh Pak Juhairi soal administratif kontrol. Bagaimana kita melakukan ini dalam konteks kan ada Satgas gitu, tapi beberapa komponen pemerintah yang lain juga bekerja mengurusi katakanlah non disease-nya, non wabahnya. Artinya jadi tumpang tindih gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya juga tidak persis seperti itu karena kita Mas Ican punya sistem kesehatan nasional, punya standar minimal yang harus dijalankan di setiap fasilitas kesehatan. Sejauh apapun itu dia connecting, ada sistem rujukan berjenjang. Ada sistem konsultasi dan sebagainya, ada penanganan surveillance, semuanya sudah kita bekali dan dibekali, sehingga dengan demikian tinggal bagaimana protapnya, bagaimana pengaturannya, bagaimana pengawasan, bagaimana pelaporannya, seperti tinggal kontrol seperti itu. Nah, kawan-kawan semua, kita sudah berupaya dengan kecepatan, ya ternyata tidak kita optimalkan, kecerdasan tidak juga kita optimalkan, dan kemudian perorganisasian yang nampaknya masing-masing daerah itu punya cara pandang dan polisi berbeda dan tidak dikontrol, tidak diawasi itu pandangannya. Ada daerah menolak PSBB, nggak dikoreksi. Harusnya ada badan yang mengkoreksi. Nah, disinilah orang-orang seperti Prof. Juhairi, ya, para epidemiolog itu memberikan kontrol dan masukan. Sayangnya saya tahu banyak yang memberikan masukan tapi juga relatif kurang mendapat perhatian. Saya masuk sekarang meloncat Mas Ican bahwa bagi kesehatan situasi ini dapat dimaklumi, 2 hal harus menjadi perhatian, kesehatan dan perekonomian. Bagi pandangan kesehatan, ekonomi tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena sumber masalah kesehatan adalah juga keterpurukan ekonomi. Semakin buruk situasi ekonomi ini bisa mengarah kepada kurangnya daya tahan tubuh, bahkan diikuti dengan kemiskinan. Kenapa? Uniknya virus COVID ini, dia menghilangkan hari kerja, menghilangkan kesempatan kerja, menghilangkan pendapatan yang sudah diperoleh sekalipun tipis. Semuanya hilang dan itu akan menimbulkan pemiskinan. Bukan hanya kemiskinan, tapi pemiskinan. Dan menurut angka kemiskinan ini sudah bertambah terus. Pandangan kami kesehatan dan memutus jalur transportasi ya. Memutus jalur transportasi sehingga gerakan
Yang kasihan lagi banyak orang Indonesia yang komorbid ya, punya penyakit dengan latar belakang hipertensi, diabetes, penyakit paru, yang connectingnya kepada fasilitas kesehatan tertutup. Sehingga sekarang kondisinya juga menurun. Jadi pada saat yang sama dua hal terjadi, kondisi kualitas kesehatan menurun, perekonomian menurun, ini dalam pandangan teori dan fakta kesehatan, ini akan menurunkan secara bermakna kualitas kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan. Jadi kita tidak inginkan situasi ini seperti ini. Nah, kita meloncat lagi. Lantas bagaimana dengan transisi ini? Transisi ini tidak bisa pakai lagi teori lambat. Harus menggunakan teori cepat. Lebih cepat, lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Dewasakan masyarakat. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Amerika dan negara lain. Masyarakat kita ini lihat contoh. Begitu di sana mall dibuka, di sana dibuka. Begitu orang boleh wisata, orang wisata. Pokoknya begitu semua. Hari ini di lapangan kita sudah setengah-setengah orang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Kalau kita tegur yang tidak pakai masker, dia malah melotot sama kita. Iya, nah, emang lu siapa? Emang lu siapa lu? Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, upaya case finding, penemuan kasus tidak boleh berhenti. Dan satu-satunya cara menemukannya, tes harus diperbanyak. Perhatikan, tadi Mas Ican mengatakan kemana ya studi banding. Studi bandingnya kita bisa lihat negara-negara yang rasio tesnya tinggi, temuan kasusnya banyak, dan penanganannya cepat, angka kesembuhannya mendekati 100%. Hanya satu cara, temukan kasus secepat mungkin, tracing dengan sangat teliti, jangan takut rugi. Sekarang orang bilang misalnya dia mau bepergian, waduh ini tesnya mahal gitu. Iya, benar. Iya kan? Nah itu yang kita sayangkan di situ, Harusnya kita berhitung berapa biaya berobat per orang jika kena kasus. Nah, itu kan tidak murah. Tidak murah, itu ratus juta per orang. Kok masa untuk 1 juta kita tidak mau relakan? Kita kan punya uang 405 triliun, bahkan sekarang sudah hampir 600. Menteri Kesehatan dapat 75 triliun, menteri saya. Nah, kenapa tidak kita fokus kepada pencarian kasus melalui tes? Hanya tes caranya, tidak bisa cara lain. Jadi artinya setiap kerumunan orang lakukan tes. Ini akan membuat masyarakat belajar dan menjadi terpelajar. Bahwa ternyata di antara yang kumpul ini ada. Contoh, beberapa pasar yang didatangi di Jakarta, maupun di Solo, maupun di Surabaya. Ternyata di pasar itu penjual pun sudah ada yang positif. Mereka ditutup. Nah, ini kan menimbulkan satu keyakinan masyarakat. Wah, ternyata memang COVID itu ada di antara kita. Nah, begitu nanti perintah protokol turun, mereka bisa terima. Tapi ketika itu tidak ada, ini rasanya seperti masuklah hoax, itu bohong, itu tidak benar. Ya, masyarakat namanya, dia ikut saja dengan apa yang lebih dulu dia dapatkan. Dan mungkinlah itu yang dikatakan administratif control, termasuk mengontrol memimpin perdebatan atau diskusi di publik. Kita istirahat dulu Pak Abidin Syah dan juga Bapak Prof Johari masih ada juga dengan kita ya. Nanti kita balik lagi juga, ada Prof Johari dan juga Ibu Maria Benjamin serta teman-teman yang hadir di Zoom kita, juga pendengar yang mendengarkan kami di Radio Smart FM, di jaringan Radio Smart FM, jaringan Radio Sonora, dan juga di YouTube di kanal Smart FM. Kita istirahat untuk kembali lagi nanti. Ya, kita lanjutkan kembali dan saya mau lanjut sedikit lagi dengan Pak Abidin Syah Siregar. Setelah itu saya ke Bu Maria dan ke Pak Prof Johari. Yang masih ada Prof Johari ya? Oke. Pak Abidin Syah Siregar. Halo? Oh, Pak Abidin nampaknya hilang lagi suaranya. Oke. Ke Ibu Maria. Ya, jadi kalau kita lihat memang rada kikuk ya. Artinya dua-duanya menekan ini. Satu, laju pertambahan korban mungkin akan bertambah, kita tidak tahu. Tapi kalau lihat trennya agak menaik. Tetapi ya itu
3 bulan lebih terkurung dalam rumah juga membuat orang harus keluar, bukan hanya untuk kepentingan sosial, tetapi juga kepentingan kemanusiaan, bahkan kepentingan ekonomi bisnis yang akan kembali lagi menjadi dukungan kepada kepentingan kemanusiaan dan sosial tadi. Sebaiknya bagaimana ini? Kalau ada yang mengatakan perlu diperbaiki, katakanlah Satgas punya cara berkomunikasi, Anda dari media, apakah melihat sudah leading nggak Satgas ini memimpin public discourse? Karena kan public discourse tidak hanya dikelola oleh media-media mainstream, tetapi juga muncul dalam bentuk media sosial yang barangkali tidak ada kurasi, tidak ada macam-macam. Oke, ya, sebelum saya menjawab itu, saya mungkin tadi menarik, tadi Dr. Abidin sempat menyinggung bahwa, soal kedewasaan masyarakat ya. Jadi PR besar sekarang itu adalah bagaimana mendewasakan masyarakat. Nah, terkait ini, saya punya sedikit sedikit penasaran gitu loh. Kan sejauh ini kasus positif dalam beberapa waktu terakhir tinggi terus nih, di atas 1.000 ya, 1.000, bahkan kemarin itu 1.300-an. Nah, saya bertanya-tanya apakah tingginya kasus ini, kan kalau oleh pemerintah mengklaim bahwa tingginya kasus ini karena tes spesimen juga masif dilakukan. Jadi bahkan sekarang itu sudah melampaui target. Kalau sebelumnya targetnya 10.000, sekarang itu 20.000. Jadi kalau kita berkaca ke target pemerintah untuk menemukan secepat mungkin kasus, sehingga diantisipasinya juga lebih cepat, ya oke, ini udah terjawab gitu loh, target ini sudah terpenuhi. Tapi ada semacam keraguan, apakah target ini, artinya jumlah kasus yang tinggi ini, apakah karena memang spesimen tes tadi lebih cepat dan lebih masif dengan jumlah orang yang dites lebih banyak, atau mungkin makin banyak orang yang abai gitu. Sudah mulai agak longgar gitu ya? Iya, karena kan sejalan dengan karena ini indikasinya apa? Indikasinya juga terlihat dari sejak kenaikan ini kan terjadi sejak pelonggaran yang kemarin ya, udah mulai dari sebenarnya di awal-awal Juni, nggak usah tunggu sampai 15 Juni, di awal-awal Juni itu semua orang udah berpikirnya udah pelonggaran SPB. Waktu itu juga adalah salah satu institusi pemerintahan yang bilang bukan pelonggaran ya, waktu media rame-rame menyebut ini sebagai pelonggaran, terus kemudian mereka bilang pengurangan PSBB, yang menurut saya sebenarnya sama aja gitu, intinya PSBB yang tadinya ketat akhirnya terus kemudian dilonggarkan. Nah, jadi makin banyak orang yang abai, kemudian mikirnya ya sudahlah, bahkan ada orang-orang yang berpikiran seperti ini, gue mungkin mati lebih cepat ya, bukan karena corona, tetapi karena berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa, tidak cari duit, itu terjadi di masyarakat paling bawah gitu ya. Jadi akhirnya mereka berhadapan pada pilihan, ya udahlah mendingan keluar saja gitu ya, lebih baik mati. Atau ada kemungkinan hidup kalau keluar ya? Iya, ada kemungkinan hidup nih daripada berdiam diri di rumah terus kemudian hanya menanti nasib, hanya menjaga bahwa tidak tertular corona, tetapi di rumah nggak ada makan gitu. Akhir itu kan banyak terjadi diskusi-diskusi seperti itu, selama ini banyak sekali terjadi. Oke, itu hanya tanggapan ke Dr. Abidin tadi. Saya menjawab pertanyaan tadi Bang Ican soal bagaimana media melihat komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah. Di sini juga banyak orang media, ada Pak Firdaus juga tadi saya lihat. Saya rasa ini pendapat pribadi saya. Komunikasi terkait dengan COVID-19 ini sejak awal, menurut saya tidak maksimal gitu. Saya nggak mau bilang kurang, saya bilang tidak maksimal. Artinya oke lah sudah dicoba, tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena banyak sekali dari awal ya, kalau kita lihat, memang sih tidak tepat untuk melihat ke belakang, tapi kalau kita mau cerita sedikit dari awal itu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Kementerian Kesehatan bikin kebijakan apa, Kementerian Perhubungan bikin kebijakan apa,
pemerintah provinsi DKI Jakarta bikin kebijakan apa gitu. Dan itu terlihat sekali, salah satu contoh di dunia bisnis waktu itu soal apakah ojek online bisa beroperasi atau tidak gitu kan. Ya, itu saya nggak perlu cerita lagi. Atau waktu itu terkait dengan pembukaan sejumlah pabrik, itu ada beberapa pabrik mestinya Satgas menjadi clearing house ya. Ya, harusnya begitu. Tetapi memang awal-awal memang semua gagap untuk mengambil peran gitu. Kalau yang saya lihat ya semua gagap. Jadi semua bersuara gitu. Belakangan ini oke lah, udah mulai berjalan dengan baik. Komunikasinya juga udah mulai satu pintu. Artinya lewat gugus tugas. Tidak lagi kemarin semua menteri mau ngomong, walaupun sekarang juga kalau kita lihat di media ada juga sih yang masih keceplosan ngomong dan kemudian kita akan bertanya kembali, lah kok kemarin ngomong begini, sekarang ngomong begini lagi gitu. Kemarin si ini ngomong begini, kenapa si A ngomong begini? Jadi banyak sekali. Memang semua masing-masing pihak harus menahan diri sih. Ya, menimbulkan kesimpang siuran ya. Ya, betul. Ini kemudian mengindikasikan dengan jelas bahwa tidak ada koordinasi yang clear dan tepat dari atas sampai ke bawah. Gitu. Itu sih saya melihatnya dari sisi media. Ya. Pak Abidin Syah Siregar sudah gabung lagi? Oke, coba saya mau cek dulu ke Prof. Juhairi. Apakah di sana juga ada semacam satgas begini? Kalau tidak salah sempat dibubarkan ya oleh Presiden Trump. Iya memang jadi dalam arti malah ada kecenderungan mereka mulai mengurangi kewenangan CDC juga. Kalau di sini kan yang paling kuat risetnya dan sebagainya itu Center of Disease Control in Atlanta. Bukan cuma di Amerika, sebenarnya banyak orang luar juga yang belajar dari sana tentang data-datanya. Ya cuma saya bilang di sini ada semacam upaya dari Trump gitu untuk meminimisasi peran scientific approach, terutama termasuk Anthony Fauci juga kan. Jadi memang kalau masalah tadi bicara dari Mbak Maria bahwa ada semacam tidak ada komunikasi integral gitu di kita ya. Saya pikir saya ngamati dari luar kelihatannya begitu. Cuma itu bukan berarti monopoli Indonesia. Di sini juga ada begitunya. Cuma kalau di sini saya bilang, menurut pengamatan saya dalam taraf state itu lumayan kompak. Yang paling bagus kalau saya bilang New York, Andrew Cuomo jadi terkenal gara-gara memang dia bagus gitu approach-nya. Nah yang dari tingkat federalnya yang justru makanya tadi bilang Ian banyak konflik antara pemerintah pusat Trump vis-a-vis Trump dengan pemerintah provinsi negara bagian ya. Oke. Pak Abidin Syah, memang ini kan bukan perkara yang bisa ditangani kota per kota, karena bagaimanapun juga katakanlah kita negara provinsi kita tidak sekuat negara federal di tempatnya Pak Juhairi sana. Di sini kan ada otonomi tetapi kan tentu terbatas sehingga banyak diambil oleh pusat. Namun ada yang mengatakan bahwa kalau sebagian hal didesentralisasi, termasuk misalnya katakanlah ada anggaran itu tidak dikelola secara sentralisme tetapi dikerahkan kepada daerah sehingga tes itu dilakukan secara masif justru di daerah gitu. Jadi sorotan itu barangkali tidak ke pemerintah pusat, jadi dia bagi uang sekaligus bagi resiko. Mungkin itu yang layak dilakukan, Pak Abidin. Iya, itu memungkinkan dilakukan dan tentu diawali dengan satu proses pendataan kasus, tracing. Jadi tetap dengan menggunakan 3 prinsip, tes, tracing, and treat. Treat tidak akan bisa efektif kalau tracing tidak efektif dan tes tidak menemukan orang-orang yang akan dites. Ini harus dicapai dan sesungguhnya tidak sulit. Dan itu butuh perlembagaan gitu ya, nggak bisa sporadis. Jadi pemerintah pusat nampak bahwa paham untuk urusan wabah ini memang prinsipnya sentralistik. Sama dengan apa yang diambil kewenangannya oleh WHO dengan menyatakan dunia pandemik.
maka berlakulah sistem protokol WHO, kan begitu ya. Maka untuk wabah, bagaimanapun yang namanya wacana otonomi itu tidak bisa terlalu diunggulkan lagi. Di sini kebijakan nasional harus sudah berjalan efektif, termasuk pendampingan para epidemiolog, pemetaan kasus, distribusi anggaran, action yang diawasi, dan kemudian kepastian penanganan di lapangan. Pembagian tugas seperti itu yang diotonomikan, tetapi fungsi pendampingan dan pembiayaan tetap dilakukan oleh pusat. Kalau tidak, ini kasihan beberapa daerah. Bayangkan maaf Pak, tapi kan pelaksanaannya kan kalau pusat semua kan dia tidak cukup aparat. Ya. Artinya ada hal yang harus mau tidak mau didesentralisasikan. Ya. Jadi ketika otonomi daerah diterapkan, ada sejumlah fungsi menjadi urusan daerah, dan urusan-urusan itu sudah memiliki kriteria minimal, SPM, standar pelayanan minimal. Sehingga sesungguhnya orang pusat, orang daerah itu sama saja potensinya pada dasarnya yang minimal. Fungsi pusat berbeda, lebih pada kebijakan, fungsi daerah lebih pada operasionalisasi. Nah, ketika kebijakan diambil alih dalam wabah, tentu ada sejumlah standar minimal yang harus dipenuhi. Nah, itu yang dikerjakan oleh daerah dan daerah mampu. Perbedaan pusat dan daerah lebih kepada pembiayaan, ketersediaan potensi dan pasti lebih mampu pusat kan? Lebih di situ gitu. Nah, disinilah fungsi pusat yang harus diwaspadai oleh pemerintah pusat. Ada 34 provinsi, tidak sama kemampuannya. Bahkan provinsi besar seperti Jakarta dan Jawa Timur saja kewalahan. Apalagi buat NTB, Sulawesi Utara, Maluku, apalagi nanti Papua, Aceh, terbatas. Disinilah fungsi pusat harus cepat mendeliver kemampuannya apa supaya ini bisa dicapai dalam tempo cepat. Setiap provinsi semakin kecil resikonya harus dipercepat zona hijaunya. Harus begitu cara berpikir. Waktunya hanya 14 hari. 14 hari itu harus menjadi sebuah kebijakan strategis bagi setiap daerah bahwa semua kasus saya akan hentikan dalam 14 hari. Itu bisa kalau kasus itu ada. Kejadiannya ada. Tracingnya sukses. Jadi tidak sulit kalau seperti Prof. Juhairi cara berpikirnya para epidemiolog kita itu didengar suaranya. Ini pendek. Tidak susah memutuskan. Tadi dikatakan Indonesia kan banyak pulau. Kita island, beda dengan negara lain yang negara daratan, ya. Mobilitas manusia itu tidak bisa dihentikan. Kita bisa blok antar satu wilayah. Artinya artinya pulau-pulau itu bisa jadi keunggulan ya, bisa di blok. Kita yang berbatasan langsung kan coba Kalimantan Utara dan Papua. Cuma itu saja. Selebihnya bisa kita pagari. Hanya harus efektif. Di semua 135 pintu masuk Indonesia, itu aja yang dijaga. Nggak banyak kok. Baik. Tahu caranya begitu. Terima kasih. Kita punya satu sesi terakhir. Di situ nanti saya minta Pak Abidin Sasiregar, Pak Juhairi, dan Ibu Maria untuk memberikan semacam closing statement untuk meringkas apa yang sudah kita diskusikan sejak jam 9 tadi. Sayang Ian tidak bisa gabung lagi. Kita akan istirahat dulu untuk satu sesi terakhir ya. Kita akan menyiarkan kembali biasanya siaran hari ini besok ke hari Minggu di jaringan Radio Smart FM jam 4 sampai jam 6 sore. Tapi kita sekarang juga sudah terus tersambung dengan YouTube. Kita hadir di kanal YouTube Smart FM. Sesi terakhir saya akan berikan kesempatan kepada 3 narasumber saya yang tersisa untuk memberikan semacam ringkasan dari yang sudah kita bahas sejak jam 9 tadi. Saya kira saya harus mulai lagi dengan New Jersey, ada Prof. Juhairi Muhtar. Silakan Prof. Juhairi, apa yang bisa kita petik dari musibah ini yang barangkali kita belum tahu apakah sudah memasuki semifinal, babak final, mau berakhir atau belum. Karena namun ya seluruh masyarakat global pun merasa udahlah bagaimanapun caranya gua mau makhluk sebagai makhluk sosial dia sudah harus juga keluar rumah dan segala macam. Silakan Prof. Juhairi. Terima kasih Bang Ican. Jadi mungkin saya nggak akan meringkas apa yang kita bicarakan, tapi lebih ke final remarks apa yang kita perlu apa yang kita perlu hadapi ke depannya. Yang saya khawatirkan, terus ada 2 hal yang saya khawatirkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita harus mode atau proses transmission itu belum sepenuhnya belum lengkap.
Jadi yang kita kira, oh kita sudah ada kasus ketemu sekian, itu belum tentu benar. Contohnya ya, anak-anak itu kelihatannya sekarang mereka efek terhadap anak-anak itu nggak terlalu parah gitu. Ya. Cuma bagaimana efeknya itu dalam transmisi kita belum mengerti betul. Nah yang kedua yang perlu kita tahu segera itu tentang istilahnya asymptomatic cases, infection. Jadi infeksi yang tanpa gejala gitu kan. Karena menurut beberapa studi yang saya ikuti di sini, presentasi dari infeksi yang tanpa gejala itu memang bervariasi di berbagai daerah, di berbagai ethnic group, di berbagai negara ya. Dari mulai ada yang sekitar 11-12% sampai 80-90%. Ya. Itu artinya apa? Strategi kita harus beda. Karena apa? Kita data-data yang kita tahu ya, kalau kita nggak tes semua populasi, kita nggak tahu gitu berapa betul-betul yang sudah terinfeksi. Nah, yang asimptomatik ini terus kalau mereka nggak bisa dites, mereka tetap menyebar kan? Ya. Jadi segala strategi yang kita ambil percuma. Jadi itu yang paling saya khawatirkan. Yang pertama itu masalah transmisi, masalah infeksi tanpa gejala. Yang kedua, ini nggak akan berakhir kalau kita nggak ketemu vaksin dan ketemu obat. Nah itu yang mau saya singgung sekali lagi sebagai pribadi ya, bukan sebagai vice president. Sebagai ahli epidemiologi, kira-kira Anda bisa punya bayangan nggak kapan ini? Karena kan orang dunia menunggu dengan berdebat. 2021 Pak, saya pikir itu vaksin. Jadi vaksin itu bisa pengembangannya ya bisa 12-13 tahun. Cuma karena kita kebut, kita sudah ada kandidat-kandidat yang tersedia, itu bisa lebih cepat. Nah, saya dengar-dengar, oh ada, ini yang jadi masalah juga. Orang jadi pakai bisnis gitu. Ada 4 tahap kira-kira kan, uji klinisnya. Ada perusahaan selesai uji klinis 1, oh we find vaccine. Stock market harganya melambung, ya kan? Ya. Terus CEO-nya langsung jual share-nya, pensiun kan? Itu yang harus kita hati-hati. Nah, obat juga sama, vaksin untuk mencegah, obat untuk mengobati kan? Ya. Obat juga bisa mencapai 12-13 tahun itu pengembangannya. Kalau cepat kadang-kadang 9 lah. Makanya pabrik obat itu sebetulnya patennya kan cuma 17 tahun. Jadi cuma punya waktu sedikit untuk anyway, kembali ke masalah obat. Strategi kita begini sekarang. Kita nggak mulai dari awal. Jadi kita pakai obat yang sudah dipasarkan, yang sudah diuji untuk tahap-tahap tertentu. Jadi ujinya cuma di ujung-ujungnya di apa namanya hilirnya ya. Jadi saya pikir mungkin 2021, 2022 mungkin kita ke sana ya. Saya mungkin bisa salah. Yaitu gara-gara kita potong apa namanya kita kebut terus kita potong tahap-tahap tertentu. Ada 4 tahap uji klinis. Sorry, nah, tapi ya. Sekadar saya punya penasaran. Tapi kita imunitas kita bertambah juga nggak? Jadi kan kita ini sedang berunding terus dengan virusnya nih. Dia mungkin lagi coba cari jalan. Kita juga sedang meningkatkan. Betul. Ada istilah herd immunity ya kan, kalau orang epidemiologi itu semester pertama kita belajar itu. Kalau masalah apa namanya imunitas, karena begini kan, kalau kita kena virus kita terus survive, kita ada apa namanya ada antibodinya kan. Yang jadi masalah, mau Pak Dr. Abidin Syah mungkin lebih tahu. Kita belum tahu bahwa antibodi itu bisa betul-betul imunitas, belum teruji kan. Cuma secara teori memang begitu. Nah itu masalahnya, secara teori begitu, tapi belum teruji, itu yang jadi masalah. Terus di masyarakat kita sering benar begini, oh kita makan jeruk nipis, kita makan limun, makan ini. Begini, kalau urusan buah-buahan segala macam itu baik untuk kesehatan secara umum. Ya nggak? Dalam jangka panjang. Tapi bukan berarti kita makan apa namanya jeruk itu ini terus kita sembuh dan sebagainya kan. Itu yang salah paham yang sering di masyarakat. Jadi apa namanya itu 2 hal yang saya khawatirkan. Yang pesan saya terakhir, saran saya terakhir, ini masalah yang sangat berat bagi siapapun. Saya setuju sama tadi Pak Abidin Syah bahwa kita harus bukan cuma kesehatan, dari ekonomi. Orang kesehatan pengen ekonomi juga jalan kan. Jadi ini masalah rumit. Jadi yang pertama kalau saya bilang 3 prinsip ke depan kita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat itu yang pertama,
kita harus fleksibel dalam arti adaptasi terhadap ke situasi. Ikuti aturan, ikuti science, ya kan, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, resilience. Kita harus tahan banting karena ini kita untuk the long haul istilahnya. Ini bukan sehari dua hari. Sampai kita ketemu vaksin, sampai kita ketemu obat, kita harus resilience. Yang ketiga ya tadi saya bilang itu harus adaptasi terus. Saya kira begitu, Bang Ihsan. Baik, Prof. Ke Ibu Maria. Oke. Ya, saya juga tidak merangkum sebenarnya karena merangkum dari sesi kita hari ini, tapi saya coba kayak menyampaikan dua pesan ya. Yang pertama, PR besar kita saat ini adalah memutus mata rantai pandemi COVID. Jadi bagaimana penyebaran yang sekarang ini, COVID yang udah terlanjur menyebar kemana-mana ini terhenti, tetapi juga bagaimana mencegah datangnya lagi COVID-19. Ya, salah satunya cara untuk mencegah datangnya lagi ketika dia datang kita udah siap, yaitu mungkin dengan mengebut vaksin. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita harus, saya rasa semua sepakat bahwa ekonomi juga tetap harus jalan. Nah, soal ekonomi ini saya ingin menyorot sedikit bahwa pembukaan aktivitas ekonomi sejauh ini tentu punya tujuan besar untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional. Kita akan melihat nanti di kuartal kedua sejauh mana COVID-19 menghantam ekonomi kita ya. Karena kalau kuartal 1 pertama kemarin saya pikir belum terlalu, itu belum murni kendati ekonomi kita hanya tumbuh 2,97%, tapi itu bukan karena dampak langsung dari COVID. Dampak langsung terhadap kita gitu itu mungkin baru terasa di Maret, begitu masuk ya Maret, April, Mei, dan itu kelihatan nanti di angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Angka-angkanya sejauh ini perkiraan memang tidak menyenangkan. Rata-rata memperkirakan minus, bahkan kalau tidak salah Menteri Keuangan itu memperkirakan koreksinya 3,1%. Ini cukup berat sekali. Minus ya? Iya, minus 3,1% perkiraannya untuk kuartal kedua, yang kemudian kemarin langsung direspon di pasar modal ini ya tidak menjadi sentimen negatif dan turut mengoreksi IHSG kita. Ya, angka minus 3,1 ini diperkirakan juga pada kuartal ketiga. Pada kuartal ketiga sejalan dengan pelonggaran PSBB yang mulai dilakukan pada awal Juni, diperkirakan pada kuartal ketiga akan membaik. Akan membaik ini membaiknya seperti apa memang masih sulit diperkirakan, tetapi kemungkinan masih bisa di antara ya, bisa minus ataupun kalau tipis, kalau bergerak ke positif juga kecil banget ya, 0, atau 1 di bawah 1% juga itu agak. Syukurnya hampir semua negara begitu ya. Iya. Tapi sialnya bagi kita terlalu banyak tergantung impor. Nah, itu dia. Dan ya itu dia. Tapi impornya ini juga, kalau diskusi soal impor juga agak-agak ini ya, perdebatan tersendiri. Karena impor kita memang kayak kemarin angkanya turun sekali. Tapi turunnya tuh apa? Turunnya di bahan baku penolong, bahan baku dan bahan penolong gitu. Ini kan sebenarnya mengindikasikan aktivitas ekonomi, aktivitas manufaktur kita. Jadi tidak ada permintaan, maka produksi stop, ya permintaan terhadap barang modal, bahan baku penolong juga berkurang. Ini juga yang menjadi dilema juga buat kita. Jangan senang dulu bahwa ya impor turun gitu ya. Karena yang turun itu sebenarnya juga bahan baku dan bahan baku penolong. Ya, jadi memang PR besar kembali tadi, PR besar kita adalah sekarang bagaimana menjaga ekonomi naik di kuartal ketiga. Pada saat sekarang juga kita berhadapan dengan masalah besar yakni daya beli gitu ya. Daya beli itu sekarang ketika pengusaha dibilang ya udah ekonomi udah jalan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tapi tidak otomatis juga permintaan mereka akan membaik gitu. Tidak otomatis permintaan terhadap produk-produk mereka juga akan membaik. Enggak juga gitu. Jadi memang ini ya seperti ayam dan telur gitu. Dan terpukul sektor konsumsi dan kita tahu. Iya, dan sektor konsumsi pasti udah akan terpukul. Angkanya nanti di kuartal kedua juga pasti akan terkoreksi. Jadi ini menjadi PR bersama bagi kita. PR besar adalah menjaga bagaimana ekonomi ini dan transmisi kebijakan dari baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal dan non fiskal dari pemerintah itu bisa berpengaruh berdampak ke sektor real sehingga benar-benar aktivitas di sektor real bergerak,
permintaan juga membaik, daya beli juga membaik, sehingga semuanya roda ekonomi ini benar-benar bergerak. Itu saja sih. Terima kasih Mbak Maria. Kita ke Dr. Abidin Syah Siregar, kalimat pengunci. Baik, terima kasih. Saya senang sekali mendengar Prof. Juhairi dan Mbak Maria. Kawan sekalian, ada beberapa poin mungkin di sesi ini. Yang pertama, kita semua sudah on track untuk bertekad menemukan kasus. Saya baca di chat ada Bung Firdaus di situ juga memberi komentar yang sama. Jadi tidak perlu worry masyarakat atau siapapun dengan pertambahan kasus. BIN sendiri sudah memperhitungkan Juli akan menembus angka 100.000. Beberapa ahli memperhitungkan di atas 150.000. Nggak apa-apa, kita nggak perlu takut. Karena itu memang harus ditemukan, jika tidak akan lebih berbahaya buat kita. Jadi tugas daripada gugus kendali level pusat maupun provinsi harus menemukan itu semua dengan perhitungan. Lebih baik punya angka daripada tidak punya angka ya. Betul sekali. Lebih bagus punya angka daripada tidak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Menteri Kesehatan sudah mempersiapkan dengan baik ya fasilitas kesehatan kita. Seluruh Indonesia sudah ready di bawah kendali para gubernur yang ditunjuk melalui gugus kendali pusat Pak Doni Monardo, di mana gubernur langsung, jadi bukan orang-orang BNPB daerah lagi, tapi gubernur menjadi ketua gugus, dan sekarang rumah sakit sudah siap, dan kita bisa lihat sekarang, angka kematian kita relatif makin menurun, angka kesembuhan relatif semakin membanyak. Nah, kalau kasus bertambah, don't worry, ini memang harus terjadi, begitu Prof. Juhairi ya, biarkan ini angka naik, tapi kepastian. Selama ini juga sebenarnya kasus banyak, cuma kan tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Sekarang pun memang belum terdeteksi betul, tetapi setiap dapat satu, kejar. Siapa kontak eratnya, siapa kontak yang lain, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kejar semua, lakukan tes. Memang perlu biaya besar untuk ini. Amerika sendiri sampai mengeluarkan 10 juta tes, Singapura sampai ratusan ribu, tapi hasilnya mereka berhenti. Malaysia contoh paling bagus ya, dan beberapa negara lain. Mereka yang berani melakukan tes, mereka segera berhenti. Nah, tetapi di balik penemuan kasus yang tinggi ini, prinsip kesehatan harus dipahami bahwa di dalam tubuh manusia yang tadi sudah lepas dari infeksi, telah terjadi pergumulan hebat antara daya tahan tubuh, antibodi dengan antigen dari virus. Jadi orang-orang itu sebenarnya bukan berarti sudah lewat dan sehat. Awas, mereka kondisinya adalah dalam keadaan level di bawah 50%. Karena itu awas dengan gelombang kedua, awas dengan reinfeksi. Nah, ini yang terjadi di Cina. Orang-orang yang sembuh tidak dipersiapkan, tapi dianggap sudah berlalu, padahal berada dalam kondisi lebih lemah. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, masyarakat kita ini sekarang sudah semakin memahami protokol kesehatan, ya sudah semakin memahami protokol kesehatan. Tapi pendisiplinan nggak boleh dilonggarkan. Masyarakat boleh longgar, pendisiplinan nggak boleh. Saya lihat itu posko-posko PSBB udah nggak ada orangnya lagi. Saya lihat pengawasan sudah nggak ada, petugas yang biasanya mundar-mandir udah nggak ada. Nggak boleh. Masyarakat dilonggarkan supaya ekonomi tumbuh, tapi disiplinnya harus semakin ketat. Jangan pernah bertemu orang tidak pakai masker. Jangan bolehkan orang tidak berjarak ketika berkumpul. Jadi disiplinnya diketatkan, ekonomi dilonggarkan. Oke, clear. Kesehatan mendukung itu. Terakhir, mari kita siap dengan sebuah kenormalan baru. Nah, mungkin di sini saya perlu banyak mendapat masukan dari pengalaman Prof. Juhairi bahwa kita sudah harus menerima sebuah kenyataan baru, hidup bersama penyakit tanpa obat, tanpa vaksin. What next? Tanpa obat, tanpa vaksin. Akan datang lagi nih mutasi-mutasi baru dari berbagai macam virus baru di mana-mana. Baik alami maupun yang buatan. Ya. Militer tidak ada kekuatan, ekonomi nggak ada kekuatan. Lantas siapa yang punya kekuatan? Strengthening well-being. Kita diciptakan sempurna dan sehat, bagaimana mempertahankan itu sepanjang hidup kita. Baik. Ini persoalan yang harusnya menjadi modalitas hikmah bagi semua manusia. Bagaimana menjaga kesehatannya, dan untuk itu perlu peraturan. Ya. Jangan seperti kita, maaf. Jumlah perokok Indonesia itu sekarang tertinggi di dunia.
perokok mudanya terbanyak di dunia. Mana peraturannya? Okay. Nah, jadi butuh peraturan untuk menciptakan hidup lebih sehat. Baik, kita sudah tangkap bersama-sama teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini yang sudah bertahan sampai sekarang. Terima kasih para pemirsa kita di YouTube, para pendengar di 2 jaringan radio Smart FM dan Sonora, dan juga yang melihat kami di aplikasi lain. Tadi kita sudah membahas setelah pelonggaran, dan barangkali yang menarik adalah untuk kita akan melihat apakah negara-negara ini bisa mengatasi masalah ini, dan kita memakai contoh tadi membandingkan 2 negara yaitu Amerika Serikat dan kita karena sama-sama besar jumlah penduduknya dan sebagainya. Terima kasih untuk Profesor Juhairi Muchtar, PhD, ahli epidemiologi di New Jersey sana. Terima kasih juga buat Ian J. Morse di Seattle, Washington. Dr. Abidin Sasiregar, terima kasih. Ibu Maria Yuliana Benyamin dan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di Zoom kita. Kita akan jumpa satu pekan lagi. Saya Chandra Lembah, selamat berakhir pekan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.